Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Pada hari Minggu pagi ini di tanggal 4 Oktober 2020 kita akan melaksanakan ibadah sekolah minggu yang masih tetap sama lewat online atau via YouTube. Dan pada saat ini Engku akan ditemani oleh enci-enci dan Engku yang akan menuntun juga kita lewat gerakan lagu dan juga pemain keyboard nantinya. Nantinya untuk gerakan lagu akan dibantu oleh Enci Penatua Masjid Umburawis SPD, persilakan masuk, dan Enci Indri Pelengkau Ketua SE, persilakan masuk. Dan untuk pemain musik nantinya akan diiringi oleh Ibu Denisius Yumar Sikopong SE, dipersilakan. Shalom untuk kita semua. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Apa kabar kita hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes. Puji Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, diberkati, kita semua diberkati. Engkau jemput adik-adik dan bahkan orang tua mungkin dan guru sekolah minggu yang menonton mengikuti ibadah pada saat ini untuk bangkit berdiri dan kita angkat pujian Selamat Pagi Bapa. Dan juga akan dilanjutkan dari terbit matahari. Jadi lagu ini medley. Selamat pagi Bapa, ku ucap terima kasih. Engkau memelihara aku setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, ku tambah cintanya. Sekali lagi kita akan pujian ini. Selamat pagi Bapa, ku ucap terima kasih. Engkau memelihara aku setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, ku tambah cintanya. Dari terbit matahari. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini kita akan berdoa untuk membuka jalannya ibadah kita. Tapi sebelum kita berdoa, kita angkat pujian Bapa, ku datang kepadamu. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur.
siang hari, sore dan malam hari, gantinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Ambil sikap berdoa, cuci tangan, dan kita tutup mata, kita berdoa. Bapa kami di surga, inilah kami, persekutuan anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, bahkan orang tua yang ada di Jemaat Pemimpin Nama Jawa Timur. Kami rindu untuk kembali lagi ke hadirat-Mu, memuji dan membesarkan akan nama Tuhan di hari Minggu pagi ini Tuhan. Kami minta Roh Kudus-Mu kiranya ada di hati dan kepikiran kami, sehingga tentunya hikmat Tuhan akan memampukan kami untuk mengerti maksud tujuan lewat tentunya ibadah, bahkan nantinya cerita Alkitab yang akan kami dengarkan sebentar, yang pada saat ini tentunya kami lakukan yang semata-mata hanya untuk hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan. Seluruh rangkaian ibadah di hari Minggu, anak sekolah minggu ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih dan kuasa. Haleluya, amin. Adik-adik masih tetap berdiri dan kita masih tetap juga tentunya rindu untuk memuji Tuhan dengan dua lagu. Yang pertama Cuit-Cuit Pam Pam Pam, dan disambung dengan Hai Tamang Tamang. Musik. Goyang ke belakang, orang sama.
semua akan masuk pada pembacaan Alkitab dan kita akan mendengarkan cerita Alkitab yang nantinya akan dipimpin oleh Encik Indri Katu Pelengkap Katu SE untuk anak Abraham dan Encik Penatua Masni Kumburawis SPD untuk anak Esther. Nantinya akan dilayani setelah kita mengangkat ujian pada saat ini, ujian baca kitab suci. Adik-adik yang diberkati Tuhan, sebelum kita membaca dan mendengar cerita dari Alkitab, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau beri bagi kami, sehingga saat ini kami boleh bersama dalam ibadah sekolah minggu secara online. Tuhan menolong kami saat ini akan membaca firman Tuhan dan mendengarkan cerita dari Alkitab, agar supaya apa yang akan kami baca dan kami dengarkan di saat ini dapat benar-benar kami mengerti, untuk kami pahami dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Tuhan menolong hamba-Mu ini yang akan menyampaikan firman Tuhan, agar supaya firman ini dapat menjadi berkat bagi kehidupan anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, juga semua yang mendengarkannya. Terima kasih Bapa di surga, kami memohon ampun semua dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat melawan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang diberkati Tuhan, mari saat ini kita akan membaca Alkitab dari Perjanjian Lama, dan kita akan membaca dari kitab keempat, kitab Taurat Musa. Kitab apa? Ya, kitab Bilangan. Semua membuka Alkitab, kitab Bilangan. Kita akan membaca dari pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-33. Sekali lagi, dari kitab Bilangan pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-33. Mari kita membaca bersama-sama. Judul dari pembacaan di saat ini dan ibadah sekolah minggu saat ini yaitu ke-12 pengintai. Mari kita mulai membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka, haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka." Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Dan inilah nama-nama mereka. Dari suku Ruben, Syamua bin Zakur. Dari suku Simeon, Safat bin Hori. Dari suku Yehuda, Kaleb bin Yefune. Dari suku Isakar, Yigal bin Yusuf. Dari suku Efraim, Hosea bin Nun. Dari suku Benyamin, Palti bin Rafu. Dari suku Zebulon, Gadiel bin Sodi. Dari suku Yusuf, yakni dari suku Manasye, Gadi bin Susi. Dari suku Dan, Amiel bin Gemali. Dari suku Asyer, Setur bin Mikael. Dari suku Naftali, Nahbi bin Wofsi. Dari suku Gad, Guel bin Maki.
Itulah nama orang-orang yang disuruh Musa untuk mengintai negeri itu. Dan Musa menamai Hosea bin Nun itu Yosua. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, "Pergilah dari sini ke tanah Negeb, dan naiklah pegunungan, dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu? Dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu." Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Mereka pergi ke sana lalu mengintai negeri itu mulai dari padang gurun Zin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka berjalan melalui tanah Negeb lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, Sesai dan Talmai, keturunan Enak. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka menggandarnya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Tempat itu dinamai orang lembah Eskol karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kadesh, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, "Kami sudah masuk ke negeri, kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan." Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita." Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, "Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami." Nah, sampai di sana tolong pembacaan Alkitab panjang kami. Mari tetap bersukacita karena tolong semua adik-adik, guru-guru sekolah minggu masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, siapa di sini yang misalkan pernah pergi keluar dengan mama, dengan papa, atau dengan saudara, atau dengan teman-teman, atau dengan siapa saja, misalkan pergi di mall, atau pergi di stasiun 45, pasar 45, atau di tempat di mana saja. Kemudian pernah bertemu dengan orang-orang yang penampilan menurut adik-adik sangat menyeramkan. Nah, bagaimana
reaksi dari adik-adik. Ada yang takut, yang rasa takut ada? Nah, pasti ada kan yang merasa takut. Mungkin orang dari itu orang besar sekali, lebih besar dari orang. Atau mungkin orang lihat itu orang ada yang tato dari muka sampai di kaki, yang membuat adik-adik sangat takut. Kemudian Encik mau tanya lagi, apakah ada adik-adik, kalau tadi ada adik-adik yang takut, sekarang ada adik-adik yang tidak takut melihat orang-orang seperti itu yang punya penampilan menyeramkan sama dengan Encik Dabian tadi? Ada yang tidak takut? Ya, hebat, luar biasa kalau ada adik-adik yang merasa tidak takut. Berarti adik-adik sama seperti cerita di firman Tuhan kita di pagi hari ini. Sebelum Encik melanjutkan cerita, mari kita menyaksikan video yang akan diputarkan oleh Encik guru-guru sekolah minggu. Silakan menyaksikan. Tuhan berfirman kepada Musa, Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka, haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, "Pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. mulai dari padang gurun Zin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka pergi ke sana, lalu mengintai negeri itu. Mereka berjalan melalui tanah Negeb, lalu sampai ke Hebron. Tempat itu dinamai orang Lembah Eskol, karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu, dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, "Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa." Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati mereka itu di hadapan Musa. Katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Adik-adik, tadi orang sudah menyaksikan bersama video yang sudah diputarkan untuk kita semua. Nah, adik-adik,
ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir atau tanah perbudakan, ada 2 orang yang sungguh-sungguh percaya kepada kemahakuasaan Tuhan. Siapa mereka? Dalam bacaan kita dikatakan ada Kaleb dan Yosua. Adik-adik, bacaan kita bercerita tentang ke-12 pengintai. Terus baca tadi dorong nama-nama kan sudah disebutkan dalam bacaan firman Tuhan. Mereka adalah pemimpin-pemimpin dari ke-12 suku bangsa Israel. Dan mereka diperintahkan oleh Musa untuk melakukan misi rahasia. Jadi ini 12 orang ini kata jadi agen rahasia pengintai untuk melakukan survei di tanah yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel, yaitu tanah Kanaan. Mereka melakukan pengintaian atau misi rahasia menuju ke tanah Kanaan. Dan dikatakan oleh Musa, dorang mesti mulia. Apa kata DP keadaan kota di sana bagaimana, DP tanah kata, DP hasil tanah bagus-bagus, DP tanah subur, kemudian apa DP keadaan orang-orang di sana bagaimana, banyakkah orang, sedikit, kuatkah mereka atau lemah. Itu yang harus dilakukan survei oleh ke-12 orang ini. Dan pergilah mereka menuju ke tanah Kanaan. Mereka melakukan survei di sana dan dorang ada lihat itu keadaan di tanah Kanaan. Setelah mereka tiba di sana, pada waktu itu adalah musim hulu panen. Mungkin adik-adik bertanya kan, apa itu tuh musim hulu panen? Nah, maksudnya musim hulu panen itu adalah ketika orang-orang yang ada di tanah Kanaan baru memulai untuk melakukan panen. Panen pertama. Jadi memang itu DP hasil-hasil panen memang melimpah dan subur-subur. Sampai 40 hari 12 orang ini melakukan pengintaian dan mereka kembali kepada bangsa Israel yang waktu itu ada di padang gurun. Mereka langsung menghadap Musa, Harun dan bangsa Israel yang lainnya. Mereka membawa juga hasil dari tanah Kanaan yang sangat-sangat subur. Yang orang ada lihat di video tadi tuh, orang ada bawa buah delima, orang ada bawa buah ara, dan yang paling menakjubkan adalah buah anggur. Yang orang ada lihat tadi di video, orang ada pikul, Ricky 2 orang. Mungkin orang lihat di supermarket kan, karena kalau di Manado tuh mungkin jarang atau mungkin tidak ada yang coba tanam anggur. Delima pun mungkin jarang, apalagi yang buah ara. Mungkin tidak ada stok kalau di Sulawesi Utara. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, mereka membawa pulang hasil-hasil tanah dari orang-orang Kanaan ini. Dan mereka membawa pulang itu buah anggur sampai mesti 2 orang mau pikul. Karena DP satu tandan, kalau orang jalia di supermarket, mungkin adik-adik jabeli, mama dengan papa jabeli, mungkin cuma begini DP satu tandan. Tetapi ini sangat besar, sangat pahit sekali. Mungkin kalau orang jalia itu pohon pisang yang sebuah buah satu tandan itu, sama dengan itu mungkin, itu buah anggur. Orang bayangkan betapa suburnya tanah Kanaan, tanah yang akan diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Ternyata memang benar, tanah ini berlimpah-limpah susu dan madunya. Tuhan akan membawa bangsa Israel menuju tanah Kanaan untuk diberkati. Karena Tuhan kasih yang terbaik untuk bangsa Israel. Tetapi sangat disayangkan ketika 12 orang para pengintai ini kembali kepada bangsa Israel, kembali kepada Musa dan Harun. Orang kasih itu hasil dari tanah Kanaan, buah delima, ara, dan buah anggur. Tetapi ada satu laporan yang membuat bangsa Israel menjadi ketakutan. Apa itu adik-adik? Orang ada bilang, itu orang-orang yang ada di tanah Kanaan, apalagi itu orang-orang yang keturunan enak, itu sangat besar, seperti raksasa. Mungkin adik-adik belum pernah lihat seorang raksasa secara nyata. Mungkin dia lihat di film kan, besar sekali sampai itu
para pengintai bilang, orang kata dapat lihat sama dengan belalang. Begitupun itu orang-orang enak lihat pada orang, dan orang lihat orang-orang enak. Sangat besar, jadi mereka sangat ketakutan dan mereka mulai pesimis. Orang bilang mulai ciut, mulai takut, mulai tawar hati. Orang bilang, aduh, orang nak mau dapat kalahkan pada orang. Orang nak mau dapat masuk di sana. Tetapi ada Kaleb dan Yosua yang mempertahankan kepercayaan mereka sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kaleb bilang apa? Nyanda, orang pasti akan bisa mengalahkan mereka. Orang pasti akan masuk ke tanah Kanaan karena itu adalah tanah yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel. Orang pikir Tuhan mau bawa pada orang ke sana karena itu ada orang-orang raksasa, orang-orang besar. Mungkin Tuhan mau binasakan pada orang di sana. Tetapi Kaleb mengatakan tidak, bahwa yang sebaliknya Kaleb mengatakan bahwa mereka akan ditolong oleh Tuhan. Pasti mereka akan memasuki tanah Kanaan. Karena apa adik-adik? Ada banyak mujizat yang sudah Tuhan lakukan terhadap bangsa Israel. Ketika bangsa Israel akan keluar dari tanah Mesir, itu Mesir ada dapat apa katanya? Tulah kan, ada 10 tulah. Kemudian apa lagi? Dorang keluar dari tanah Mesir, dorang ada melewati itu Laut Teberau dengan sangat menakjubkan. Ketika mereka pun berada di padang gurun, mereka dilindungi Tuhan dengan tiang awan, tiang api, dan diberi makan oleh Tuhan dengan roti mana. Semua kebutuhan bangsa Israel, semua yang diperlukan oleh bangsa Israel diberikan oleh Tuhan. Karena apa? Karena mereka benar-benar percaya kepada Tuhan. Tetapi bangsa Israel ini pun dikenal dengan bangsa yang tegar tengkuk. Apa itu tegar tengkuk? Dorang panas-panas kata panas-panas don dia bilang suam-suam kuku. Lain kali percaya, lain kali nyanda. Lain kali dorang yang meragukan kuasa Tuhan. Tetapi dari firman Tuhan kita di saat ini dalam ibadah sekolah minggu ini kita belajar dari Kaleb dan Yosua yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, percaya kepada Tuhan adalah sungguh sikap yang sangat disukai oleh Tuhan untuk orang lakukan dalam orang kehidupan. Kalau orang percaya kepada Tuhan, berarti orang sungguh-sungguh berpengharapan hanya kepada Tuhan. Kalau orang sungguh-sungguh berpengharapan kepada Tuhan, semua hal yang akan kita lalui pasti akan ditolong oleh Tuhan. Karena orang Tuhan Maha Kuasa. Orang Tuhan pasti akan menolong orang-orang yang tetap berharap, percaya, yakin kepada Tuhan kita. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, Ici mau tanya, di akhir cerita Alkitab firman Tuhan di saat ini, siapa yang mau percaya kepada Tuhan? Ya, puji Tuhan, angkat turun tangan semua yang sudah menjawab. Pasti Ici yakin adik-adik, guru-guru sekolah minggu, juga orang tua, siapa saja yang mendengarkan cerita firman Tuhan di saat ini dan ibadah sekolah minggu, orang tentu tetap percaya, sungguh berpengharapan kepada Tuhan. Karena ketika kita percaya kepada Tuhan, pasti pertolongan Tuhan akan datang kepada kita. Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan di saat ini. Amin. Adik-adik, kita akan lanjut dengan menghafal ayat Alkitab. Mari kita buka dari kitab Mazmur. Oke, kitab Mazmur pasal 56. Mazmur pasal 56 ayat 4. Kita membaca sama-sama dulu. Ini ada DP gerakan, tapi tolong baca dulu sama-sama nih. Kalau so hafal, semua dengan gerakan. Cuma pendek. Mazmur 56 ayat 4. Sudah apa semua? Mari kita mulai dari DP alamat ayat 1, 2, 3. Mazmur 56 ayat 4. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Cuma pendek toh? Cuma 7 kata. Oke, sekali lagi boleh baca dulu. Sekali lagi. Mazmur 56 ayat 4. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu.
Sudah hafal? Orang mau hafal satu kali tanpa, kalau hafal berarti tanpa melihat Alkitab kan? Satu kali baru orang pakai. Nanti saya tunjukkan pergerakan. 1, 2, 3. Mazmur 56 ayat 4. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Sudah, boleh? Sekarang dengan gerakan. Lihat dulu panci, baru habis itu orang bersama-sama. DP alamat ayat itu. Mazmur 56 ayat 4. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Boleh? Satu kali lagi. Mazmur 56 ayat 4. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Ya, sekarang orang mau hafal pakai gerakan, boleh lebih cepat sedikit tuh kan? Tutup dulu tuh Alkitab. Oke? Ini kan sekelas Abraham tuh, jadi cuma pendek bagi ini berapa lama menghafal? 1, 2, 3. Mazmur 56 ayat 4. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Ya, adik-adik, demikian cerita Alkitab firman Tuhan di pagi hari ini bersama dengan orang sudah belajar dari ayat Alkitab dan menghafal. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati. Adik-adik, pada saat ini kita akan mengumpulkan persembahan yang nantinya akan dituntun oleh guru sekolah minggu. Dan sementara persembahan dijalankan atau kita berikan nantinya sebentar, tentunya kita memuji Tuhan yang akan kita pujikan pada saat ini adalah diakonia. Akan masuk pada doa penutup yang nantinya akan dibawakan oleh Kadim pada saat ini. Dan sebelum berdoa, kita angkat pujian Tuhanku Satu. Adik-adik yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan berdoa. Semua ambil sikap berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, sahabat kami anak-anak, terima kasih Tuhan karena hari Tuhan sudah beri bagi kami hari yang baru, bahkan waktu dan kesempatan, sehingga kami semua anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, juga orang tua yang mungkin boleh bersama-sama dalam ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Tuhan sudah memberkati kami
sehingga kami boleh ada di dalam hadirat Tuhan. Kami boleh menaikkan pujian kepada Tuhan, kami boleh menaikkan doa kepada Tuhan. Bahkan di dalam ibadah sekolah minggu saat ini, kami boleh membaca Alkitab dan boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan menolong kami semua, menolong anak-anak sekolah minggu Jemaat Gemim Betania Makirat Timur untuk dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di surga, kami berdoa untuk semua anak-anak sekolah minggu yang ada di Jemaat Gemim Betania Makirat Timur. Engkau memberkati kehidupan mereka satu demi satu. Anak-anak ini yang sementara dalam bangku pendidikan maupun yang masih belum bersekolah, Tuhan kiranya akan terus menolong kehidupan mereka, memberi mereka selalu kesehatan dan kekuatan yang baik, memberkati hari-hari kehidupan mereka, memberi mereka pergaulan yang baik, biar kiranya mereka dapat bergaul erat dengan Tuhan, sehingga masa depan mereka akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan, kami hanya mau serahkan kehidupan dari semua anak-anak sekolah minggu di Jemaat Gemim Betania Makirat Timur hanya ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Engkau juga kiranya akan memberkati kehidupan dari orang tua mereka, mama dan papa mereka, yang dengan penuh setia menjaga mereka, mendidik anak-anak ini, bahkan membiayai kehidupan anak-anak ini. Tuhan menolong kehidupan dari masing-masing orang tua mereka. Kiranya orang tua mereka terus diberkati dengan sehat dan kuat, memberkati dalam semua usaha dan mata pencarian pekerjaan dari orang tua anak-anak ini. Agar supaya Tuhan, kehidupan dari orang tua anak-anak ini terus diberkati oleh Tuhan, sehingga mereka pun diberi hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan untuk dapat mendidik anak-anak ini menurut jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Bapa di surga, Engkau memberkati bila ada anak-anak sekolah minggu yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Tuhan kiranya akan menolong mereka, menjamah dan menyembuhkan bagian tubuh mereka yang sakit. Semua perawatan yang dilakukan, baik dari dokter maupun obat-obatan, makanan dan minuman yang mereka konsumsi, kiranya akan diberkati oleh Tuhan, dan mereka anak-anak sekolah minggu ini yang sakit akan mendapatkan kesembuhan yang sempurna yang dari Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, bila ada anak-anak sekolah minggu di Jemaat Gemim Betania Makirat Timur yang di sepanjang minggu yang akan berjalan ini akan merayakan hari ulang tahun. Tuhan kiranya akan melengkapi sukacita mereka. Tuhan yang akan menghantar mereka, menjaga dan melindungi, membimbing mereka untuk tiba di hari ulang tahun mereka dengan penuh ucapan syukur dan sukacita kepada Tuhan. Biar kehidupan mereka terus diberkati dengan berkat-berkat surgawi bersama dengan orang tua mereka masing-masing. Ya Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk Komisi Pelayanan Anak Jemaat Gemim Betania Makirat Timur, mulai dari Penatua, Encik Penatua Deborah Holung, STH, semua anggota komisi, juga semua guru-guru sekolah minggu yang telah memberi diri untuk melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanan ini. Tuhan kiranya memberkati kehidupan pribadi dan keluarga kami masing-masing, agar kami dengan setia dan bertanggung jawab dapat melakukan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, semua program pelayanan dari anak-anak Komisi Pelayanan Anak Jemaat Gemim Betania Makirat Timur kami taruhkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih, yang sementara berjalan maupun program dan rencana yang akan berjalan, yang sudah direncanakan untuk dilaksanakan nanti, kiranya akan terjadi menurut waktu dan kehendak Tuhan. Ya Bapa di surga, memberkati Jemaat Gemim Betania Makirat Timur, semua pelayan khusus yang ada di Jemaat Gemim Betania Makirat Timur, Pendeta Ibu Leonora Pardede Guntung STH bersama dengan keluarga Pardede Guntung. Keluarganya diberkati oleh Tuhan, Ibu Pendeta juga terus diberkati oleh Tuhan dengan kesehatan dan kekuatan, dan pelayanannya akan menjadi berkat bagi kehidupan banyak orang. Tuhan memberkati semua Penatua dan Syamaz, memberkati semua komisi BIPRA, komisi kerja, UPK,
panitia hari raya gereja, juga pegawai gereja, semua orang yang memberi diri dan bertanggung jawab dalam pelayanan di Jemaat Gemimpin Betania Manggarai Timur. Senantiasalah mereka dijaga dan dilindungi oleh Tuhan dengan kesehatan dan kekuatan untuk dapat mengerjakan tugas-tugas pelayanan ini dengan penuh tanggung jawab dan kesetiaan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, kami memohon Tuhan melindungi kami semua di tengah-tengah wabah pandemi virus COVID-19 saat ini yang masih ada di tengah-tengah dunia ini. Kami percaya kuasa Tuhan tak kurang memberkati kehidupan kami, sehingga semuanya itu akan dihalaukan dari kami. Kami dilindungi dan dijaga oleh Tuhan. Biar kiranya semua penanganan yang dilakukan oleh pemerintah, juga semua proses perawatan yang dilakukan oleh para medis akan diberkati oleh Tuhan untuk mendatangkan kebaikan dan mendatangkan kesembuhan bagi mereka yang sedang dalam keadaan sakit. Jagalah dan lindungilah negara kami Indonesia, menjaga dan melindungi Tuhan kota kami, kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, bahkan menjaga dan melindungi lingkungan 3, Kelurahan Manggarai Timur, di mana kami tinggal saat ini dan berjemaat. Tuhan menjaga kami semua dan melindungi kami semua, agar kami dijauhkan dari segala mara bahaya, terlebih juga di tengah-tengah wabah pandemi virus COVID-19 ini. Terima kasih Bapa di surga, inilah yang menjadi doa dan syukur kami sambil kami terus bermohon. Kiranya Tuhan juga memberkati setiap persembahan yang akan kami berikan kepada Tuhan untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Agar persembahan ini Tuhan boleh terpakai, terkelola dengan baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami mau menyempurnakan doa kami di saat ini dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, pada saat ini kita akan menerima berkat Tuhan. Tapi sebelum kita menerima berkat Tuhan, kita memuji Tuhan dulu. Kita angkat pujian Tuhan mengasihi anak-anaknya dan dijemput adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita menerima berkat dari Tuhan, kita angkat pujian Bapa, terima kasih.
demikianlah ibadah sekolah minggu kita di hari Minggu ini, dan tentunya kiranya apa yang kita lakukan pada saat ini tentunya kita boleh beribadah memuji Tuhan dan juga mendengarkan cerita Alkitab akan tentunya bermanfaat dalam kehidupan kita dan tentunya menyenangkan hati Tuhan, dan kita menjadi berkat dimanapun kita pergi dan berada. Diucapkan terima kasih untuk Kadin kita pada saat ini dalam ibadah kita, dalam ibadah pada saat ini untuk kelas Esther yang dilayani oleh Denatua Cik Masdi Umur Rawi Saspedi, dan untuk kelas Abraham dilayani oleh Cik Indri Belankau 1 SE, dan juga untuk pemain musik kita dilayani oleh Engku Denis Yus Wilman Skopong SE. Terima kasih untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati Cik dan untuk pengumuman dari komisi bahwa akan ada evaluasi menghafal ayat Alkitab nantinya untuk evaluasi ini akan dihubungi oleh guru-guru sekolah minggu atau komisi pelayanan anak Jemaat Pembinaan Makar Timur, dan nantinya akan dilaksanakan evaluasi. Dan untuk gemar membaca Alkitab nanti juga akan disampaikan untuk ayat yang akan kita baca di sehari-hari, di setiap hari kehidupan di minggu-minggu yang akan berjalan, nantinya akan disampaikan lewat grup WA nantinya oleh Komisi Pelayanan Anak Jemaat Pembinaan Makar Timur. Itu dulu untuk pengumuman dari komisi, dan sekali lagi untuk anak-anak sekolah minggu tetap jaga diri dalam masa pandemi ini, tetap mematuhi protokol. Kalau mau kemana-mana atau keluar rumah, pakai masker, jaga jarak tentunya, dan jangan lupa juga tetap semangat orang belajar, walaupun belajar masih sekali lagi masih tetap di rumah masing-masing, tetap semangat belajar. Sekali lagi, jadi anak yang tentunya menyenangkan hati Tuhan, anak terang, karena itu adalah ciri khas orang sebagai anak sekolah minggu, terlebih khusus di Gereja Masehi Injili di Minahasa. Demikian pengumuman dari Engku pada saat ini juga dari komisi. Shalom, damai di hati, Tuhan Yesus memberkati kita semua.